Ananda, silakan selanjutnya buka bukunya pada pembelajaran kedua yaitu halaman 34. Nah, pada halaman 34 silakan anak-anak perhatikan gambar dan percakapan Nina dan Adi. Ya, di sini Nina sedang memandikan si manis. Jadi si manis dimandikan menggunakan air hangat. Nina menjaga kebersihan si manis agar tidak mudah terkena penyakit. Adi ingin membantu Nina memandikan si manis. Bacalah percakapan Nina dan Adi berikut. Nah, perhatikan baik-baik ya. Apakah apa yang sedang Kak Nina lakukan? Ya, jadi di sini ada tanda tanya. Dia bertanya, ya. Ini adalah kalimat pertanyaan. Terus kakak sedang memandikan si manis, di badannya sudah kotor sekali, ya. Apakah aku boleh membantu memandikan si manis, Kak? Katanya. Tentu saja boleh. Terima kasih, Adi sudah mau membantu. Bagaimana cara memandikan si manis, Kak? Pertama-tama, basahi dulu rambut kucing dengan air hangat. Setelah itu, beri sampo dan gosok perlahan. Setelah bersih, baru dibilas hingga busanya hilang, ya. Nah, jadi pada percakapan Adi dan Nina dapat kita tulis menjadi cerita, ya. Jadi di sini adalah kita tentang belajar bagaimana ya menggunakan kalimat bertanya. Ya, tadi sudah Bunda Ani contohkan ya pada percakapan, yaitu ada kalimat bertanya, ya. Misalnya dia menggunakan kata apa, ya. Pada percakapan itu digunakan kata apa? Contohnya di sini adalah nih, ya, apa? Terus apakah, boleh, dan bagaimana. Boleh Bunda contohkan satu lagi, misalnya kita menggunakan kata bagaimana, ya. Kalau pada percakapan, bagaimana cara memandikan si manis, Kak? Boleh seperti itu. Atau bagaimana cara membuat kue ini ya, Bu? Boleh, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Atau menggunakan kata apa? Apa yang sedang Kak Nina lakukan? Boleh seperti itu. Atau apa kabarmu hari ini, Nina? Juga boleh seperti itu, ya. Nah, selanjutnya silakan anak-anak perhatikan pada halaman 35. Boleh diperhatikan pada halaman 35. Jadi di sini adalah contoh cerita, ya. Setelah dijadikan percakapan, nah terus dibuatlah ditulis menjadi sebuah cerita. Pada halaman 35 ada contoh cerita pada kotak berwarna biru, ya. Jadi di situ di mana Nina selalu menjaga kucing. Nah, ya. Nina selalu menjaga kucing peliharaannya. Nina memandikan kucingnya setiap 2 minggu sekali. Jadi kucing itu dimandikan 2 minggu sekali. Hari Minggu kemarin, Nina memandikan kucingnya. Adi ingin membantu Nina memandikan kucing. Nina mengajari Adi cara memandikan kucing. Mula-mula rambut kucing dibasahi dengan air hangat. Setelah itu, rambut dicuci menggunakan sampo kucing. Setelah bersih, barulah dibilas dengan air bersih. Nah, pada cerita di atas terdapat beberapa huruf besar, ya. Di mana saja huruf besar yang kita gunakan? Pertama, ya Nak ya, perhatikan huruf besar digunakan di awal kalimat nama orang, ya.
Huruf besar digunakan di awal kalimat nama orang. Ya, contohnya Adi, A-nya yang besar, D dan I-nya kecil semua. Ya. Nih, contoh yang kedua adalah Nina. Ya, N-nya besar di awal kata atau ya di awal kalimat. Contohnya di sini ada P. Ini contoh di awal kalimat ya. P-nya besar, percakapan, ada B-nya di sini ya. Nih, contohnya itu. Jadi huruf besar itu digunakan pada awal kalimat. Terus nama orang dan digunakan juga pada misalnya nama hari. Contohnya ya, hari Senin. Jadi kita S-nya pakai besar ya. Hari Senin S-nya harus besar ya. Nah, S-nya besar. Dan selanjutnya itu kecil semua ya. Jadi hanya di awal kalimat saja. Semua. Nah, sisanya itu huruf kecil ya. Semuanya huruf kecil, hanya di awal kalimat. Pada nulis nama di awal kalimat, di awal nama hari dan nama orang. Seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya adalah ayo mengamati. Nah, ya. Masih di halaman 35, yaitu mengamati bagaimana setelah memandikan kucing, Nina bersiap ke rumah Deli. Jadi Nina dan Deli ini akan mengerjakan tugas sekolah bersama. Jadi mereka mengerjakan tugas dengan baik. Nah, itu adalah contoh sikap patuh kepada tata tertib sekolah. Di sini ada beberapa contoh sikap tata tertib sekolah. Yang pertama adalah menyimak penjelasan guru, termasuk sikap tertib di sekolah. Yang kedua, berdiskusi dengan tertib. Nah, sekarang adalah contoh yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Pertama, jelas mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, ini tidak boleh dilakukan di sekolah ya, Nak. Kedua, mencontek pekerjaan teman. Ya, saat mengerjakan harus pede dengan hasil sendiri, harus percaya diri. Nah, menyontek pekerjaan teman hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh yang Bunda sebutkan, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, Bunda cukupkan. Nah, selanjutnya Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Don't forget cuci tangan yang baik setelah kita keluar dari rumah ya. Pokoknya jaga kesehatan yang baik untuk anak-anak Bunda ya. Oke, bye-bye semuanya.